Hai Hondaismi, selamat sore. Senang sekali saya Michela bisa menemani sore hari Anda di Instagram Live Hondaismi bersama segmen Honda TV ID seri kedua. Tema kita hari ini adalah Make Your Opportunity with Smart Choice. Nah, saya akan berbagi informasi menarik bersama narasumber spesial. Kita akan membagikan informasi mengenai program penjualan dari Honda, dan saya akan membagikan hadiah menarik lewat kuis interaktif. So, stay tune terus di Honda TV ID setiap hari Jumat jam 5 sore ya. Nah, sebelum kita masuk ke acara talk show, saya mau menyampaikan informasi mengenai Honda Brio Virtual Drift Challenge. Nah, seri kedua sudah berlangsung di tanggal 4 November kemarin, dan seri ketiga akan berlangsung di tanggal 18 November hingga 1 Desember mendatang. Kemarin 3.000 peserta sudah berhasil mengikuti Brio Virtual Drift Challenge ini. Jadi buat kalian yang mau ikutan, tenang aja, jangan takut ketinggalan, karena caranya gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal download di Google Play Store. Yang kedua, kalian tinggal daftarkan diri kalian. Dan yang terakhir, mainkan gamenya dan kalian akan punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp35. Gampang banget kan? Nah, oke. Seperti yang tadi saya sudah janjikan di awal, saya mau bagi-bagi hadiah juga nih di acara Honda TV ID ini. Cara ikutannya gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal follow account Instagram Honda Ismi. Faisal? Halo? Gimana nih? Dari Mas Faisal apakah sudah tersambung dari teman-teman tim Honda Ismi? Oh, oke, masih on progress ya. Oke, kita tunggu dulu untuk bergabung. Halo, selamat sore Mas Faisal. Halo, selamat sore Mas Faisal. Selamat sore semuanya. Hai, selamat sore Mas Faisal. Hai, Kita Mbak sudah bergabung dengan teman-teman Honda Ismi nih di acara Honda TV ID seri kedua. Nah, Mas Faisal, seperti yang tadi saya udah janjikan, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama berbagi informasi-informasi bareng sama teman-teman yang lain. Nah, Mas Faisal, kalau boleh tahu nih lagi di rumah apa lagi di kantor nih sekarang? Lagi di rumah aja nih Mbak. Kebetulan WFH juga. Oke, nah boleh diceritain sedikit nggak sih Mas Faisal sehari-hari tuh kegiatannya dan pekerjaannya tuh apa aja sih? Oke, kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan e-commerce ya. Salah satu perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Saya handle untuk lebih ke arah untuk mengakuisisi merchant dan juga UKM yang ada di Indonesia. So, basically day to day activity-nya tentu memang berhubungan dengan tim sales untuk business operation-nya.
dan juga how to achieve about the akuisisi dan juga number of transaction-nya di Indonesia gitu sih Mbak. Oke, lebih berhubungan dengan berarti e-commerce ya, Mas Faisal? Betul. Nah, Oke, nah kalau untuk kondisi e-commerce nih saat ini Mas Faisal, kira-kira kondisinya seperti apa sih pasar saat ini untuk di e-commerce sendiri? well, kalau kita berbicara untuk di e-commerce-nya ya, dengan situasi Mhm. pandemi ini memang bisa dibilang ada beberapa sektor yang cukup berpengaruh dan cukup impact kena kena ininya Mbak ya. Kita bisa bilang kayak di apa namanya di yang industri hotel ataupun di travel. Even meskipun dengan kondisi new normal saat ini, sebenarnya yang di sektor travel agent ini sudah mulai mulai ada apa ya saya bilang ya menanjak lagi sih sebenarnya meskipun belum kembali seperti kayak sebelum masa-masa pandemi sih tapi hopefully mudah-mudahan bisa kembali kayak dulu lagi lah ya. Oke, berarti mungkin yang paling besar impact-nya terkena di sektor hospitality seperti itu ya Mas Faisal ya? Iya, kalau kita Oke. bilang ada juga memang beberapa yang growing ya seperti kalau kita ngomong karena kan sekarang mindsetnya kan jadi switchingnya motionnya ke online ya dengan kondisi Betul. kita jadinya berbelanja online. Nah, beberapa item-item kayak kalau kita bilang di sektor industri retail atau agriculture seperti itu justru masih tetap growing sih. Oke, berarti yang lagi growing mungkin masih ada seperti agriculture dan retail ya, seperti itu Mas Faisal. Nah, Iya, Mbak. kalau untuk teman-teman Hondaisme nih, mungkin yang lagi cari opportunity, seperti tema kita hari ini nih Mas Faisal, ada bisnis apa sih yang mungkin lagi growing atau masih bisa digali lebih dalam nih sama teman-teman Hondaisme? Kalau kita berbicara opportunity, kita bisa bilang gini, Mbak, bisnis bisnis kuliner atau F&B itu kita bisa bilang bisnis yang sejuta umat ya. Asalkan kita mau, kita pasti bisa jalanin bisnis itu di F&B. Jadi bisnis kuliner, even itu makanan atau minuman, sekarang juga sudah mulai banyak menjamur kan ya bisnis itu. Bahkan mereka yang hanya dengan bermodalkan tempat kecil, tapi digital marketingnya berjalan, menggunakan platform IG ataupun Facebook, atau platform media sosial yang lainnya, dan itu juga cukup bisa untuk nge-boosting atau meningkatin awareness dari brandnya dia sendiri. Yang penting kita gimana caranya mau untuk bisa mau mengiklankan. Dan yang kedua, kalau yang saya perhatikan dari sisi selama masa pandemi ini kan orang banyak lari ke online ya Mbak ya. Yes, Nah, betul Mas Faisal. nah yang mungkin kita nggak sadari online itu kan butuh ekspedisi sebenarnya. Butuh yang namanya kayak jasa kurir untuk pengiriman. So itu juga saat ini juga bisa menjadi sebuah opportunity buat kita karena juga banyak platform ataupun sebuah perusahaan yang dia cuma menyediakan sistem dan konsep tapi dia nggak punya armada. Nah armada itu biasanya kayak kayak menggandeng third party ataupun kayak personal gitu yang mau menjadi kayak semacam agent untuk kurirnya. Nah itu juga menjadi salah satu opportunity kita. Let's say kita punya kendaraan atau kita punya mobil kan, dan kita bisa untuk melakukan untuk pengiriman segala macam dan kita bisa kerjasama sama perusahaan-perusahaan itu. Kayak gitu sih Oke. Mbak. Opportunity-nya sih cukup banyak asalkan kita mau gerak aja. Oke, mungkin yang bisa saya simpulkan nih yang paling mudah nih mungkin bisa mulai dari F&B nih Mas Faisal ya untuk teman-teman Hondaisme karena itu mungkin modalnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain ya. Untuk Betul, F&B lalu yang kedua ada juga lebih ke arah logistik dan ekspedisi buat teman-teman yang lagi mau mulai usaha mungkin bisa digali ya Mas Faisal. betul. Oke, kalau untuk di saat pandemi seperti ini nih Mas Faisal, tips mengelola keuangan yang baik tuh seperti apa sih untuk mungkin proporsinya seperti apa atau ada tips and trick kah untuk mengatur keuangan nih? Ya, ya kalau kita bicara dari sisi apa namanya tips untuk mengatur keuangan di masa pandemi, memang ya banyak banyak golongan atau masyarakat yang pasti kena impact-nya. Nah, Mhm. bahkan kalau kita sering juga baca, ada yang bahkan sampai dirumahkan, yang bahkan kehilangan pekerjaan itu juga cukup banyak. Nah, Betul, situasinya tentu ya Mbak ya, situasi tentu. Nah, di saat kita, betul. let's say katakanlah kita masih ada punya penghasilan atau pekerjaan, nah beberapa tips atau yang mungkin bisa saya sharingkan ke teman-teman semua, tentu ada beberapa hal. Yang pertama kita evaluasi lagi sumber penghasilan kita. Evaluasi lagi sumber penghasilannya, kita compare dengan kehidupan. Maksudnya kebutuhan. Kebutuhan itu saya bisa bagi, kita bisa bilang ada kebutuhan yang paling pokok, ya kan?
lalu juga kebutuhan yang let's say katakanlah nomor duanya atau yang pengeluarannya tidak tetap itu. Nah, itu kita harus alokasikan. Yang pertama, tentu kita harus mengalokasikan priority-nya adalah ke kebutuhan pokok dulu dari sumber penghasilan kita. After sudah kita mengalokasikan di kebutuhan pokoknya itu, baru kita bisa untuk lalu kita alokasikan juga untuk saving. Artinya kita harus nabung lah ya. Banyak jenis bisa nabung secara konvensional, nabung lewat bank, atau nabung pakai celengan misalnya kalau mau juga kan bisa. Nah, setelah kita alokasi untuk saving, kita juga alokasikan untuk investasi. Nah, investasi ini berbagai macam investasi. Kita bisa investasi pakai logam mulia, bisa investasi kalau misalnya memang dananya ada, kita bisa beli properti, which is saat ini juga properti harganya cukup turun ya, cukup bagus. Jadi itu juga sebagai opportunity. Karena apa? Karena kalau kita ngomong properti itu kan depresiasinya nggak ada ya, justru malah semakin lama tinggi. Atau kalau memang ada yang suka bermain saham, juga bisa main saham. Asalkan kalau kita ngomongnya main saham ya itu harus yang jangka panjang, yang long term banget. Bukan yang jangka pendek. Kalau jangka pendek dengan situasi seperti ini sih saya rasa kurang tepat. Nah, itu setelah kita priority untuk kebutuhan, lalu kita saving, investasi, baru buat saya pribadi ya, tetap kita harus mengalokasikan yang namanya entertain atau let's say katakanlah untuk kebutuhan hobi atau ininya kita. Buat saya itu berapapun nilainya yang penting tidak mengganggu yang 3 hal pertama tadi. Nah, kenapa sih ya? Kita perlu mengapresiasi juga dari hasil atas kerja keras kita kerja segala macam. Saya rasa juga apalagi kalau teman-teman yang milenial tuh pasti butuh memang needs something about hobi dan passionnya dia ya kan, biar seperti itu Mas Faisal ya. Harus ada alokasinya ya. Untuk nilainya tentu memang dari masing-masing orang pasti beda-beda ya kan, sesuai dengan needs dan juga hobinya dia. Itu sih Mbak. Nah, kalau kita udah mengalokasikan itu semua, kita memang dirasa dan bisa dengan adanya peluang, ya mungkin bisa untuk menambahkan sumber penghasilan. Artinya dengan berbisnis, kalau misalnya dia bekerja, kita juga dengan bisa bisnis. Kira-kira mungkin tipsnya seperti itu kali Mbak. Oke, berarti kalau bisa saya tarik kesimpulannya nih Mas Faisal, untuk mengatur keuangan dimulai dari kebutuhan pokok dulu untuk sehari-hari dari penghasilan yang ada. Lalu dialokasikan untuk saving, dan yang terakhir baru dialokasikan untuk hal-hal yang berbau mungkin lebih entertain untuk diri sendiri atau bukan kebutuhan pokok. Dan juga kalau masih ada lagi nih perlu dialokasikan untuk long term investasi ya Mas Faisal ya. Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin soal kebutuhan nih Mas Faisal, sekarang itu kalau transportasi kan bisa dibilang sebagai kebutuhan yang mungkin udah masuk ke arah primer nih. Contohnya seperti mobil. Nah, mungkin dari teman-teman Honda ini lagi ada yang planning untuk beli mobil juga nih. Cara smart apa sih Mas Faisal yang kita bisa lakukan untuk planning kalau mau beli kendaraan seperti mobil gitu? Iya, kalau beli mobil, ya kita bisa akui memang mobil itu menurut saya bukan lagi kebutuhan tersier, itu sudah menjadi kayak kebutuhan pokok ya. Betul. Apalagi dengan kondisi kita yang pandemi seperti ini dan adanya PSBB, adanya social distancing, itu memang motionnya merubah masyarakat itu beralih ke kendaraan pribadi, ya kan, instead kendaraan umum. Jadinya kebutuhan mobil itu juga memang jadi suatu hal yang menurut saya cukup penting di sebuah masyarakat yang memang asalkan memang kalau memang dia secara ekonomi bisa untuk beli mobil. Nah, tipsnya kalau untuk beli mobil saya rasa begini. Saat ini kita juga perlu tahu pada saat untuk membeli mobil, kalau kita ngeliat dari based on kebutuhan dulu pertama. Kebutuhannya dipakai untuk apa? As long memang let's say katakanlah itu dipakainya memang untuk kebutuhan pribadi yang digunakan untuk mobilisasi dia bekerja daripada harus menggunakan transportasi umum, dan itu bisa dipakai untuk keluarga, dan itu sih buat saya it's okay gitu. Atau yang kedua, ternyata saya beli memang untuk katakanlah untuk menambahkan sumber penghasilan dengan melihatnya ada opportunity seperti saya bilang tadi. Kayaknya saya bisa menggunakan mobil ini untuk berbisnis atau menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, itu bisa untuk beli mobil. Dan setelah kita tahu kebutuhannya untuk beli untuk apa, yang kedua tentu kita juga melihat tipe mobil seperti apa sih yang harusnya untuk dibeli. Apakah MPV, apakah misalnya city car. Nah,
Kalau misalnya memang butuh yang namanya kayak quantity untuk jumlah orangnya banyak yang harus diangkut, terus mobil itu mungkin bisa untuk muat barang dengan cukup banyak. Saya rasa pilihan MPV itu sangat masuk akal dibandingkan city car. Tapi misalnya kalau memang butuhnya mobilisasi yang cukup tinggi, yang cukup gesit, dan memang mainnya hanya di kota-kota aja, orangnya juga nggak banyak, ya city car juga akan menjadi pilihan yang paling tepat. Gitu sih. Oke. Terus saya rasa juga saat ini kalau memang mau beli mobil itu juga apa namanya, sebuah momen yang tepat di saat seperti ini karena juga banyak kan dealer-dealer juga mengeluarkan promo-promo ataupun let's say katakanlah kayak semacam diskon-diskon dan juga promo cashback dan segala macamnya. Jadi ini memang momen yang tepat sekali kalau memang let's say akan memang ada kebutuhan dari kita untuk beli mobil atau mengganti mobil seperti itu. Oke. Luar biasa sekali nih Mas Faisal informasinya mengenai planning untuk cara-cara mungkin anak-anak millennials atau teman-teman Honda Ismi yang lagi berencana untuk punya mobil bisa dimulai dulu dari planning seperti apa mobil yang dibutuhkan untuk kebutuhannya, lalu segmen mobilnya seperti apa, dan kemudian bisa mulai direalisasikan untuk pengaturan keuangannya ya Mas Faisal. Ya, betul sekali. Begitu. Oke. Jadi Nah, oke, silakan Mas Faisal. bahkan menyambung seperti ya pada saat yang tips kita mengatur keuangan tadi, as Ya. long as tidak mengganggu cash flow dan segala macamnya itu memang sangat apa ya buat saya sih nggak masalah kan kita beli mobil karena tujuannya juga kita tahu misalnya memang tujuannya buat nambah usaha dan cash flow kita selama untuk beli mobil itu cash flow-nya juga tidak terganggu, so jadi momen yang tepat untuk beli mobil sih gitu. Oke, berarti bisa dilihat nih ya, kira-kira ada opportunity apa sih yang bisa diambil sama teman-teman untuk mungkin manfaatkan program-program penjualan yang lagi ada saat ini, dan dicek juga nih cash flow-nya teman-teman semua, apakah oke atau enggak nih untuk melakukan sebuah pembelian mobil, begitu ya Mas Faisal? Betul, betul Mbak Michelle. Oke, nah sekarang kalau ngomongin komunitas mobil nih sebagai anak komunitas nih Mas Faisal, Betul. kira-kira acara apa sih yang seru-seru nih kalau di komunitas mobil nih boleh di-sharing nggak Mas Faisal? Boleh, kebetulan saya lagi pakai baju ini. Saya dari Wah, komunitas wah, ya, mobility. mobility ya. Kita dari komunitas ini Mobility Indonesia Community. Jadi kalau dari mobility sendiri kan kita juga cukup banyak Mbak ya aktivitasnya. Saya bisa kami akui juga memang di beberapa bulan terakhir di saat memang pandemi cukup waktu itu masih cukup tingginya ya kan dengan kondisi PSBB segala macam cukup Yes. berkurang kita dalam hal untuk kopdar. Jadi malah beralih ke kopdar online gitu. Tapi dengan kondisi new normal saat ini kita sudah mulai untuk kembali lagi karena ya nggak bisa dipungkiri Mbak teman-teman semuanya itu kangen yang dengan yang namanya kopdar ya Iya kan. betul. Kan kopdar itu juga bisa kita lakukan dari sisi di level regional ataupun di level wilayah atau bahkan kopdar nasional juga ada. Bahkan ada di dalam waktu dekat ini di Jawa Barat kita akan jalankan kopdar GAP JP juga kan. Jadi yang akan kita laksanakan di bulan November atau Desember saya lupa. Lalu kegiatan berikutnya adalah touring. Touring itu menjadi sebuah activity yang cukup menyenangkan buat teman-teman di Dan komunitas ditunggu-tunggu nih pastinya ya Mas Faisal kalau touring. karena memang esensi dan juga gimana ya inti dari sebuah eventnya touring itu adalah pada saat perjalanannya sebenarnya sih Mbak. Gimana saatnya kita bisa konvoy dan juga mobilio di jalan seperti itu. Tentu dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dan juga peraturan dari peraturan lalu lintas ya. Nah kayak gitu. Betul. Dan selain itu juga beberapa kegiatan tentunya dari mobility sendiri juga ada kegiatan aksi sosial seperti kayak kemarin ada saudara-saudara kita di Curug mengalami musibah banjir, kami melakukan aksi donasi, pengumpulan donasi juga dan untuk kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan juga kami selalu aktif untuk mengikuti kegiatannya dari Honda Prospect Motor yaitu Honda Day yang selalu dilaksanakan setahun sekali. Itu mobility selalu hadir dan menyumbang jumlah member yang ikut itu dengan cukup besar. Kemarin itu kalau salah 600 KR kami berangkat ke Honda Day yang ada di Jakarta. Wah, rame banget ya Mas Faisal ya. Partisipasinya nih luar biasa banget nih Honda Mobility Indonesia. Nah, mungkin dari tadi tuh teman-teman udah sempat dengerin obrolan kita ya, Honda Mobility itu dimulai dari kegiatan yang sosial ada, kopdar ada, lalu ada touring juga yang pastinya ditunggu-tunggu sama pecinta komunitas mobil di Indonesia nih. Ya, Nah, oke. Pertanyaan terakhir nih, Mas Faisal.
Apa arti the power of dream sih menurut Mas Faisal? The power of dream. Buat saya pribadi ya, kekuatan mimpi itu adalah justru yang membuat kita hidup dan juga untuk bisa menuju apa yang kita inginkan. So, kita memang harus bermimpi, kita harus punya mimpi. Entah itu mimpi jangka pendek, mimpi jangka panjang. 5 tahun lagi saya pengen punya rumah di BSD. 10 tahun lagi saya pengen punya tambahan mobil selain Mobilio, saya mau beli CR-V misalnya. Saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin bawa mereka naik haji. Everything itu adalah impian. Dan impian itu tidak hanya dimimpikan, tapi harus ditulis, diucapkan, dan juga kalau bisa divisualisasikan. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap alam bawah sadar kita, dan aktiviti ataupun kegiatan yang kita jalankan secara nggak langsung itu mengarah untuk mencapai impian kita. That's the power of dream buat saya, Mbak. Keren banget. Terima kasih banyak nih Mas Faisal untuk sharing dan ngobrol-ngobrolnya kita di sore hari ini. Terima kasih untuk informasinya Mas Faisal dan selamat berakhir pekan. Thank you semuanya. Terima kasih. Oke, nah semoga untuk teman-teman Honda Ismi ngobrol-ngobrol tadi bisa membantu kalian untuk merencanakan keuangan dan membuat smart choice untuk kalian yang lagi butuh referensi bisnis atau merencanakan keuangan kalian. Nah, buat seperti yang tadi Mas Faisal udah sampaikan nih, buat kalian yang lagi mau cari mobil, Honda Indonesia lagi mengadakan 2 program penjualan. Yang pertama, Sehat Bersama Honda. Nah, kalian cukup upload kegiatan berolahraga kalian ke Instagram, lalu kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan reward sebesar 10 juta rupiah setiap pembelian Honda Mobilio, Honda BR-V, dan juga Honda HR-V. Yang kedua, ada free paket perawatan berkala, yaitu free paket perawatan selama 4 tahun atau 50.000 kilometer untuk setiap pembelian mobil Honda. Wah, menarik banget kan penawarannya? Ayo cepat yang mau tahu informasinya, silahkan kunjungi website Honda Indonesia atau kunjungi dealer terdekat di kota kalian ya. Nah, sesuai tadi yang sebelum kita mulai talk show, saya ada memberikan kuis dan janji untuk bagi-bagi hadiah yang sangat menarik nih buat teman-teman semua. Gimana, udah pada ikutan belum kuisnya? Nah, sebentar lagi saya akan mengumumkan pemenang dari kuis interaktif di Honda TV ID hari ini. Gimana, dari tim Honda Ismi apakah udah ada nama pemenangnya? Oke, kita kasih waktu lagi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, buat yang belum tahu pertanyaannya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Sebutkan 2 program penjualan yang sedang berjalan di Honda Indonesia. Ayo, tadi udah sempat diinformasikan yang mungkin mengikuti Honda TV ID dari tadi nonton. Sekarang tim Honda Ismi lagi pada mencari nih pemenangnya siapa aja. Kita tunggu namanya. Ayo yang lagi ngetik cepetan di-send, dikirim ke Instagram Honda Ismi kita. Hadiahnya menarik banget, yaitu uang elektronik sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Gimana dari tim Honda Ismi? Udah ada? Oh belum, masih musing scroll-scroll ke atas nih mencari pemenangnya. Ayo untuk para viewers yang lagi mungkin teman-teman Honda Ismi lagi nontonin Honda TV ID hari ini, lagi dicari pemenangnya, boleh langsung kirim jawabannya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Sebutkan 2 program penjualan yang sedang berjalan di Honda Indonesia saat ini. Sekali lagi, sebutkan 2 program penjualan yang sedang berjalan di Honda Indonesia saat ini. Ayo, bisa dilihat di Instagram kita, mungkin bisa di scrolling untuk dicari jawabannya. Tadi juga udah sempet kita bahas sedikit, mungkin yang udah nyimak, bisa langsung diketik lalu dikirim ke Instagram akunnya Honda Ismi, dan teman-teman di sini akan mereview jawaban-jawaban kalian. Syaratnya gampang, yaitu yang pertama, kalian cukup follow akun Instagram Honda Ismi. Yang kedua, subscribe YouTube account Honda Ismi. Dan yang terakhir, jawab pertanyaan tadi dengan cepat dan tepat. Saya ulangi lagi jawabannya. Cara menjawabnya adalah dengan yang pertama, follow account Instagram Honda Ismi. Yang kedua, subscribe YouTube account Honda Ismi. Dan yang terakhir, jawab pertanyaannya dengan cepat dan tepat. Gimana dari teman-teman tim? Udah ketemu belum nih pemenangnya siapa? Wah, pasti yang dari tadi nontonin Honda TV ID lagi deg-degan nih, kira-kira bisa menang atau enggak ya? Buat dapat hadiahnya, karena hadiahnya menarik banget, yaitu uang elektronik sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Oke, selagi teman-teman dari tim Honda Ismi
lagi mencari pemenangnya, saya mau remind lagi nih. Jadi di tanggal 4 November kemarin, Honda Indonesia sudah mengadakan Honda Brio Drift Virtual Challenge untuk seri kedua. Nah, banyak banget nih yang antusias untuk ikut challenge ini, sekitar 3.000 peserta. Nah, mungkin ada yang kemarin mau ikut tapi belum sempat ikutan. Tenang aja, kalian jangan takut ketinggalan. Karena seri berikutnya atau seri ketiga akan berlangsung dari tanggal 18 November mendatang hingga 1 Desember mendatang. Gimana cara ikutannya? Gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal download di Google Play Store. Yang kedua, kalian tinggal daftarkan diri kalian. Dan yang terakhir, kalian tinggal mainkan gamenya. Kalian akan punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah sebesar 35 juta rupiah. Saya ulangi sekali lagi caranya. Yang pertama, download aplikasinya di Google Play Store. Yang kedua, kalian daftarkan diri kalian. Dan yang terakhir, kalian tinggal mainkan gamenya. Dan kalian akan mempunyai kesempatan untuk memperoleh 35 juta rupiah. Gimana? Menarik banget kan? Ayo jangan sampai ketinggalan karena akan berlangsung dari tanggal 18 November sampai 1 Desember mendatang untuk seri ketiga ini. Oke, buat kalian yang masih mencari-cari jawaban untuk kuis interaktif yang dari tadi udah saya bacakan, saya ulangi lagi nih pertanyaannya. Sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Ayo, hadiahnya ini menarik banget loh. Rp150.000 uang elektronik untuk 3 orang pemenang. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Sebutkan 2 program penjualan yang sedang berlangsung di Honda Indonesia saat ini. Buat teman-teman yang dari tadi lagi planning atau lagi dengerin talk show kita, dari tadi bisa langsung jawab nih di kolom komentarnya Honda Ismi. Dan hadiahnya akan berupa 150.000 uang elektronik akan diberikan kepada 3 orang pemenang. Cluenya tadi udah sempat saya bacain nih jawabannya. Jadi ada 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung, yang salah satunya berhubungan dengan kegiatan olahraga di Honda Ismi, dan yang satunya lagi ini seputar perawatan berkala. Nah, udah ada 2 tuh. Kira-kira tinggal dicari tahu namanya apa sih program penjualannya yang saat ini sedang berlangsung. Gimana? Bisa langsung ditulis di kolom komentar teman-teman sekalian karena hadiahnya masih menunggu kalian. Untuk pertanyaannya, sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Ayo, yang lagi ngetik, cepat diketik jawabannya karena kita masih hampir ada yang tepat ya dari tim Honda Ismi, tapi belum ada yang pas nih jawabannya. Baru ada yang mendekati sedikit. Ayo, tadi saya udah kasih clue-nya. Yang pertama berhubungan dengan olahraga. Yang kedua berhubungan dengan perawatan berkala. Nah, ayo apa nama program penjualannya? Bisa langsung diketik nih sama tim dari Honda Ismi lagi mencari-cari nih siapa sih yang bisa berhasil menjawab dengan tepat. Karena dari tadi nih kita lagi nunggu jawabannya, belum ada yang berhasil mendekati jawaban yang kita cari nih. Ayo diulangi lagi. Jawaban yang pertama berhubungan dengan olahraga, dan jawaban yang kedua berhubungan dengan perawatan berkala. Ayo untuk teman-teman Honda Ismi sekalian bisa langsung dikirimkan jawabannya karena Rp150.000 uang elektronik sedang menanti buat kalian. Oke, gimana dari tim Honda Ismi? Oke, masih menunggu juga. Oke, teman-teman Honda Ismi, silahkan ayo cepat dikirim jawabannya. Yang pertama, berhubungan dengan olahraga. Yang kedua, berhubungan dengan perawatan berkala. Ayo, tadi saya udah sempat sebutin kalau kalian ikutin Honda TV ID dari awal hingga akhir. Berhubungan dengan penjualan Honda Ismi yang sedang berlangsung sekarang. Yang pertama, berhubungan dengan olahraga. Yang kedua, berhubungan dengan perawatan berkala. Oh iya, buat kalian yang mau jawab, sebutinnya jangan satu doang ya, tapi dua-duanya nih. Karena pertanyaannya adalah sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Jadi yang lagi ngetik nih, jangan dienter dulu, cepet-cepet tambahin 1 jawaban dulu. Baru kalian kirim ke akun Instagramnya Honda Ismi. Karena dari tadi tim kita lagi berusaha mencari mana sih jawaban yang paling tepat. Sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Yang pertama, berhubungan dengan olahraga,
Yang kedua, berhubungan dengan perawatan berkala. Ayo, nama programnya apa? Tinggal diketik aja nih di kolom Instagram. Jangan lupa ya, ketiknya 2, jangan cuma 1 aja jawabannya teman-teman sekalian. Ayo, kita masih menunggu jawaban yang paling tepat. Bisa dikirimkan ke akun Instagram Honda Ismi. Cara ikutan kuis ini gampang banget. Yang pertama, follow akun Instagram Honda Ismi. Yang kedua, subscribe YouTube account Honda Ismi. Dan yang terakhir, jangan lupa jawab pertanyaannya dengan cepat dan tepat. 2 jawaban untuk 1 pertanyaan. Sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Saya ulangi lagi, sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Ayo untuk teman-teman, bisa nih langsung diketik nih jawabannya. Yang satu berhubungan dengan olahraga, tadi udah sempat saya sampaikan. Yang satu lagi berhubungan dengan perawatan berkala. Ayo, saya tadi udah sempat jelaskan juga panjang ini penjelasannya mengenai program-program yang ada di Honda. Bisa langsung teman-teman cari juga di website Honda Indonesia. Dan kalau mau tahu lebih lanjut mengenai program-program dari Honda Indonesia, bisa mengunjungi dealer terdekat yang ada di kota Anda. Untuk jawabannya, kita masih mencari pemenangnya nih sampai saat ini nih. Ayo teman-teman, gimana? Bisa langsung diketik di kolom account Instagram dari Honda Ismi. Cara ikutannya gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal follow account Instagram Honda Ismi. Yang kedua, subscribe YouTube account Honda Ismi. Dan yang terakhir, kalian jawab pertanyaannya dengan cepat dan tepat ya. Dengan tepat, karena kita menanyakan dua jawaban untuk 1 pertanyaan. Sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Saya ulangi untuk clue dari jawabannya. Yang pertama, berhubungan dengan olahraga. Dan yang kedua, berhubungan dengan perawatan berkala. Gimana? Udah ada clue-clue, kira-kira ada yang terlintas di mungkin di benak teman-teman Honda Ismi sekalian? Bisa langsung diketik jawabannya ke kolom account Instagram Honda Ismi. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Honda TV ID ini setiap hari Jumat jam 5 sore, karena kedepannya kita masih akan punya berbagai macam hadiah menarik nih. Tapi untuk hari ini aja kita belum ketemu nih pemenangnya teman-teman. Lagi dicari nih sama tim Honda Ismi. Ayo cepat dikirim jawabannya. Sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Sebutkan 2 program penjualan yang saat ini sedang berlangsung di Honda Indonesia. Oke, dari teman-teman sekarang udah ada 2 pemenangnya, karena waktunya ternyata udah habis nih untuk teman-teman yang belum sempat menjawab. Untuk pemenangnya ada dari account @atif.apl dan yang kedua Ella_Honda Riau. Nah, untuk 2 pemenang ini nanti akan dikontak oleh tim dari Honda Ismi melalui akun Instagram kalian. Jadi pastikan sering-sering ngecek DM Instagramnya, karena akan ada DM dari tim Honda Ismi untuk hadiah yang kalian dapatkan. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Honda TV ID hari ini. Buat kalian yang nggak sempat nonton, tenang aja, jangan takut kelewatan, karena kalian bisa follow up topik kita hari ini melalui Trendsetter di website Honda Indonesia. Dan juga live hari ini akan kita update di YouTube account Honda Ismi. Jadi pastikan jangan lupa update terus berita dari Honda Indonesia melalui account Instagram Honda Ismi, subscribe YouTube account Honda Ismi, dan pastikan kalian selalu kunjungi website Honda Indonesia untuk mengikuti topik-topik terhangat. Nah, untuk Honda TV ID hari ini akan saya tutup dengan quotes dari Soichiro Honda, yaitu kehebatan seseorang bukan diukur melalui ukuran fisiknya, tetapi dengan tindakannya dan dampak yang ia berikan terhadap sejarah manusia. Saya Michelle mohon pamit dan selamat berakhir pekan. Honda, the power of dreams.